Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha. Al-hadits. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, kedua mempelai yang sedang berbahagia, juga kedua keluarga yang senantiasa mengharap anak yang barusan diakadan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam rahmat dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, pernikahan itu asal kata daripada ada huruf nun, ada huruf kaf, ada huruf ha. Nikah, nun, kaf, ha. Ada yang menerjemahkan bahwa huruf nun itu niat. Maka kedua pengantin yang barusan diakadan, luruskan dulu niatnya. Niat ini penting karena ketika seseorang mau melaksanakan apapun yang dikerjakan, maka diluruskan niat dulu. Yang kedua ada huruf ha, ada huruf kaf. Kaf itu kaifiat, tata cara. Tata caranya, tata cara nikah, syarat dan rukun nikah terpenuhi, kemudian dilaksanakan nikah, maka akan bertemu dengan huruf ha, yaitu hikmah. Nah, ketika niatnya bagus, kemudian kaifiatnya bagus, tata caranya bagus, maka hikmahnya di dalam ayat Al-Quran, sakinah, mawaddah, warahmah. Dia akan tenang, kemudian saling mencintai dan saling menyayangi. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi yang pertama ada niat, kemudian hubungan dengan niat itu Kangjeng Nabi di dalam salah satu hadisnya mengatakan, wahai laki-laki, nikahilah perempuan itu karena kecantikan. Ini penting karena
nikah itu ibadah yang lama, ibadah yang 24 jam. Kang Junaid ya, kalau di sana dengan Neng Lela. Ini penting sekali, cantik itu, karena ketemu terus, mau berangkat kerja ketemu, mau tidur ketemu, bangun tidur ketemu lagi. Nah ini penting. Kalau sholat itu yang khusyuknya paling 10 menit. Puasa dalam 1 tahun hanya 1 bulan. Haji juga demikian. Tapi yang namanya nikah itu 24 jam. Bayangkan Bapak, kalau istri bapak-bapak itu wajahnya amburadul, bagaimana? Mau tidur amburadul, bangun tidur juga ketemu, pulang kerja begitu, mau kerja begitu. Nah ini penting. Tetapi kecantikan tidak menjadi faktor yang utama, ya, karena kecantikan temporer. Dan yang nama cantik itu adalah relatif, tergantung laki-laki memandangnya. Pun demikian, si perempuan mau menikah dengan laki-laki itu cari yang ganteng, cari yang cakep. Karena 24 jam tadi, kalau misalkan itu perempuan punya suami yang amburadul, ketampanannya, kecakapannya, itu bingung juga nanti. Tetapi itu bukan menjadi ukuran, karena tadi temporer, kemudian relatif, bagaimana orang memandang. Maka cantik kalau sudah usianya bertambah. Kalau usia 20 tahun, 25 tahun mungkin itu cantik. Tetapi kalau dibalik itu 25 tahun menjadi 52, ya udah amburadul. Maka kecantikan tidak menjadi faktor utama, walaupun tadi perlu. Yang kedua, kata Nabi, cari pasangan itu yang turunannya bagus. Turunan bagus itu akan menelurkan keturunan yang bagus juga. Tetapi itu juga tidak menjadi ukuran. Karena apa? Banyak. Ya. Kalau dulu contohnya zaman Nabi, sekarang ada para ulama, para alim ulama, tidak sedikit yang bapaknya ngerti agama, yang bapaknya tokoh masyarakat, tetapi anaknya menjadi anak yang tidak bagus. Nah ini penting. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, cari pasangan hidup itu yang kaya. Karena kekayaan itu akan menjadikan seseorang menjadi hidupnya tenang. Tetapi juga kekayaan tidak menjadi ukuran, karena orang kalau sudah menggantungkan baik si pengantin laki-laki atau pengantin perempuan melihat orang tuanya sukses, orang tuanya kaya, ingat kekayaan itu akan ada batasnya. Maka kata Nabi tadi, lidiniha, karena faktor agama. Nyari pasangan itu yang sempurna susah. Ada yang cantik wajahnya, tetapi hatinya jelek. Ada yang kaya, tetapi bakhil juga. Oleh karena itu, dengan agama, menikah karena niat agama, maka tadi walaupun wajahnya tidak begitu bagus, walaupun keturunannya tidak begitu bagus, walaupun kekayaannya tidak ada, dengan niat agama, maka itu tadi wajah akan menjadi cantik karena tutur agamanya bagus. Kemudian keturunan akan menjadi bagus karena dia agamanya bagus, dan
dengan nikah akan mendatangkan banyak harta. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tikum bil mal. Nikahilah perempuan karena perempuan itu mendatangkan harta. Kang Junaid, bahwa Kang Junaid akan sukses ketika ada Neng Lela di pinggirnya. Neng Lela juga akan sukses ketika ada Kang Junaid di pinggirnya. Bohong seorang laki-laki sukses kalau perempuannya tidak mendukung dan tidak mendoakan. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, Kang Junaid dan Neng Lela, Kang Junaid tadi bapaknya disebut ijab, Kang Junaid disebut qabul. Ijab adalah menyerahkan bapaknya kepada Kang Junaid. Kang Junaid, saya terima nikah. Oleh karena itu, ketika diterima nikah, maka hak daripada orang tua Bapak Neng Lela itu sudah tidak ada lagi. Sekarang hak Kang Junaid. Kang Junaid, Neng Lela itu oleh bapaknya, oleh bapak dinafkahi, diberi makan, dikasih pakaian. Nah, karena tadi sudah ijab diterima, maka nafkah Neng Lela hak Kang Junaid, kewajiban Kang Junaid. Kemudian pakaiannya menjadi pakaian Kang Junaid, kewajiban Kang Junaid. Neng Lela dulu tidak pernah dimarahin oleh bapaknya, sekarang juga jangan dimarahin oleh Kang Junaid. Dimanja, dipuji, karena perempuan itu ibu-ibu senangnya dipuji. Walaupun sudah tua, kemudian sama suaminya, Bu, sekarang cantik amat ya. Ibunya tuh gembira itu. Dan boleh Kang Junaid, di dalam agama ada yang membolehkan Kang Junaid itu bohong sama Neng Lela. Ada bohongnya tapi bohong kebaikan, gitu. Kalau misalkan Neng Lela masak sayur keasinan, maka gimana Bang rasanya? Enak, enak banget. Nah, jangan dicela, udah maasin, dimarahin. Nah itu makin itu, itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Kang Junaid dan Neng Lela ketika ingin bahagia rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, birrul walidain, muliakan kedua orang tuamu. Sekarang kan orang tua yang tadinya Kang Junaid 2 jadi 4 sekarang itu. Neng Lela juga demikian, jadi 4 orang tua. Birrul walidain. Ada hikayat dulu. Kenal mungkin pernah dengar ada yang namanya Alqamah. Alqamah itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi, ahli ibadah. Sholatnya nggak pernah ketinggalan. Puasanya demikian. Nah, Alqamah itu gara-gara tidak memuliakan ibunya. Gara-gara makanan dikit, ibunya marah. Maka ketika Alqamah mau menghembuskan napas, itu susah. Oleh karena itu, muliakan orang tuamu dan orang tua mertuamu. Dua-duanya sama. Ketika Kang Junaid dan Neng Lela sudah memuliakan kedua orang tua, baik orang tua yang melahirkan, orang tua mertua, maka kehidupan rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah, akan tenang, akan saling mencintai dan saling menyayangi. Yang kedua, nasihat nih untuk pengantin. Kalau ada masalah, nah ini masalah diselesaikan. Agama sudah memberi patokan, ketika kalian punya masalah, kata agama, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan mendirikan sholat. Ketika kalian sabar, kemudian sholat tidak ketinggalan, maka Allah akan menyelesaikan masalah. Permasalahannya sekarang adalah ketika banyak pasangan rumah tangga
ada masalah curhatnya di medsos, curhat di Facebook, curhat di Instagram, curhat di TikTok. Kalau misalkan itu yang curhat punya 500 atau 1000 teman, maka 1000 teman itu menjadi tahu tentang keluarga apa yang dicurhatkan itu. Curhatlah kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ketika sudah menjadi rumah tangga, maka Neng Lela idza nazarta ilaiha sarratka, ketika dipandang oleh Kang Junaid menggembirakan, senyum yang merekah, senyum yang manis. Jangan ada kata-kata orang tua seperti kukusan, manyun kukusan itu, ya. Nah ini masalah nih, senyum baik yang pengantin baru dan semua juga ini kan pengantin baru punya anak 2, baru 50 tahun, nah baru semua, ya. Nah kadang-kadang orang tua sekarang itu curhat itu begitu. Ketika misalkan sekarang undangan, ya, undangan nih, diundang semua, oh cantik-cantik, cantik-cantik. Gak pernah kalau di rumahnya itu pakai lipstik, ibu-ibu itu. Kalau sekarang kan pakai lipstik semua, wangi lagi, harum lagi, gitu. Nah ini, jadi ketika seseorang mau bahagia fid dunya wal akhirah, maka ciptakan rumah tangga itu oleh pribadi, bukan oleh orang lain. Nah, jadi masalah-masalah itu timbul. Yang pertama dari kalian berdua, kedua dari orang tua, baik orang tua yang kandung ataupun orang tua mertua. Kang Junaid, ketika Bapak Neng Lela dan ibunya datang ke Kang Junaid, kalau sudah pisah rumah gitu ya, dalam artian mandiri datang, maka Kang Junaid yang menghadapinya. Berdua mau ada oleh-oleh buah tangan, Pak, Bu, ini ada uang 50.000, kasih. Nah itu, jangan Neng Lela. Kalau misalkan ada orang tua Kang Junaid, Neng Lela yang ngasih, jangan umpet-umpetin, Pak, ini ada uang sedikit, jangan bilang-bilang istri, masalah nanti. Kemudian jangan ada istilah orang sekarang mah suka ngelipat-lipat uang tanpa sepengetahuan istri. Ada yang dikecil-kecil, Kang Junaid punya suka ngelipet duit gitu, dikecil-kecil, disimpan di dompet, dimasukin. Suka ya? Suka? Enggak? Suka ya? Dikit ya? Nah itu. Kemudian masalah HP, masalah HP di depan istri Neng Lela, di depan suami, passwordnya dikasih tahu kalau di password. Jangan umpet-umpetan membaca apa, ada WA, ada Instagram, ada apa, ngumpet bacanya, kemudian juga di silent, ya. Itu sudah awal-awal daripada ada cekcok dikit. Udah, kalau yang udah nomor dulu gitu ya, dihapusan. Sekarang lihat ke depan. Nah, kadang-kadang orang senantiasa ingin seperti rumah tangga Kangjeng Nabi, dengan Siti Khadijah, Nah ini bahwa banyak yang menginginkan demikian, tetapi perilaku kita adalah perilaku yang bertentangan dengan ajaran Kangjeng Nabi. Kemudian buat ibu-ibu, bapak-bapak, karena pernikahan ini adalah yang datang tadi secara apa namanya itu, ingin mendoakan semuanya supaya menjadi keluarga yang bagus. Tetapi biasanya ibu-ibu kalau pulang dari pernikahan itu jangan membawa dosa. Membawa dosa, ada makanan misalkan disediakan oleh tuan rumah, tetapi makanannya diomongin, diomongin. Kemudian pengantinnya diomongin, dosa itu. Dosa. Makanan teh tadi mah dagingnya alot ya, siapa yang masaknya gitu.
Itu mah nggak bisa aja, itu mah bapak itu orang tuanya cateringnya tidak bagus, itu membawa dosa. Kemudian yang kedua, di dalam pernikahan itu biasanya suka banyak yang meninggalkan kewajiban, ya, dengan alasan mau ke undangan sehingga meninggalkan tadi sholat, terutama sholat zuhur, ya, kadang-kadang sampai maghrib, sholat maghrib dilewat. Nah ini juga akan menjadikan masalah di dalam rumah tangga, ya. Doa tadi sudah bagus, tetapi ketika Allah suruh mendirikan sholat, tidak banyak yang mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, jangan melaksanakan kemubaziran, ya. Kalau makan, nih makanlah ambil secukupnya, ya, secukupnya, jangan banyak-banyak sehingga banyak sisa-sisa, itu mubazir. Kemudian air mineral, ya, belum juga habis udah ngambil lagi, itu mubazir. Dan kemubadiran itu kata agama di dalam Al-Quran adalah temannya setan. Tapi kalau misalkan mau disebut teman setan nggak apa-apa, gitu, silahkan mubadir. Nah ini, Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir mari kita doakan Neng Lela binti siapa nih? Sugianto dan Junaidi, ya, Junaidi bin Danuri. Semoga tadi kita doakan, ya, semuanya baik Bapak Danuri, Pak Sugianto, rumah tangganya senantiasa rumah tangga yang mendapat ridho dan rahmat dari Allah. Wabil khusus Junaidi dan Neng Lela tadi, ya, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tundina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif bainahuma Junaidi wa Lela wa kama alafta Nabiullah Adam alaihi salam wa Hawa wa kama alafta Nabiullah Yusuf alaihi salam wa Zulaikha wa kama alafta Nabiullah Ibrahim wa Siti Sarah wa Hajar wa barik lahuma kama barakta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, satukanlah Junaidi dan Lela seperti engkau menyatukan Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Satukanlah mereka seperti engkau menyatukan Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam Zulaikha, dan satukanlah mereka seperti engkau menyatukan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah. Juga berkahilah mereka kehidupan di dunia dan akhirat seperti engkau memberkahi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Junid dan Mbak Laila, matur suwun, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan lupa ada saudara di Ciceri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sak rombongan saking
Desa Walangsanga, Moga Pemalang, Jawa Tengah bisa hadir datang ke acara pernikahan saudara Luruh Junaidi dan Lela, Mbak Lela. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga akidnya menjadi akid yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Halo, aku Yosi. Aku Kira. Happy wedding Mbak Lela dan suami. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Dadah. Halo, saya Anya. Saya Rizka Delia. Kami mengucapkan happy wedding Mbak Lela dan Mas Junet. Semoga makin happy dan mendapat untuk Mbak Lela dan Mas Junet serta keluarga. Kami ucapkan selamat berbahagia menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga salawat wadah warahmah. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua RW 04 Bumi Cilos Murman 1 mengucapkan selamat kepada kedua mempelai keluarga besar Bapak Sugianto atas resepsi hari ini menikahkan anaknya, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Halo Lela dan Jun, selamat menikah. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan berantem terus ya. Happy terus.